Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita ketemu dan masih kita membicarakan seputar kutuk mengutuk. Nah, kali ini topik kita terkutuk apanya, begitu ya. Nah, ini perlu kita pikirkan bersama-sama karena kita harus menemukan supaya kita menjadi jelas di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga kita betul-betul sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab. Sehingga kita tidak menjadi orang Kristen yang buru-buru mengaitkan persoalan-persoalan hidup, permasalahan, sakit dengan kutuk. Kecuali Anda memang belum bertobat. Kan begitu. Tetapi kalau sudah bertobat, jangan dihina dong pertobatan itu. Pahamilah sebagai murid Kristus yang harus memikul salib dan menyangkal diri. Jadi jangan buru-buru lari, lalu cari jalan-jalan keluar pintas begitu ya. Yang instan dan seterusnya. Tetapi hanya dengan cara-cara yang salah. Nah, kalau kita mengatakan kuasa kutuk itu masih berlaku, ya, bagi yang sudah bertobat dan bertobat sungguh-sungguh, lah kalau gini apa artinya pengorbanan Kristus di atas kayu salib? Kan begitu. Dan di mana kuasanya yang membangkitkan itu? Nah, hati-hati sekali di dalam memahami seluruhnya supaya jangan akhirnya nanti kita justru menghinakan apa yang Tuhan sudah kerjakan dengan alasan justru ingin menegakkan kebenaran Alkitab. Nah, saya kira di sini kita mesti perlu memahami baik-baik. Nah, kalau kita melihat kutuk mengutuk di sini atau apanya yang terkutuk ini, maka kita melihat saudara, jikalau kita mengatakan hal seperti itu berlaku bagi orang yang sudah bertobat, mereka pun perlu dilepaskan dari kutuk dosa turunan. Saya kira ini perlu berhati-hati. Karena ini bisa menjadi sebuah penyelewengan terhadap kebenaran Alkitab itu sendiri. Mengapa kita menyebut penyelewengan terhadap Alkitab itu sendiri? Nah, mari kita melihat di dalam Ulangan pasal 24 ayat yang ke-16. Ulangan 24 ayat 16 berkata begini. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Jangan juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Jadi jangan dirembet-rembetkan, jangan dikait-kaitkan. Tetapi di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20 tentang 10 hukum. Nah, di situ kita membaca baik-baik. Mari kita baca lagi sama-sama kan begitu ya. Dikatakan ayat yang kelima. Keluaran pasal 20 ayat yang kelima. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya. Kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Yang kita lagi pikir-pikir nih. Loh ini kok hukuman tadi satu pihak. Kalau bapaknya salah ya bapaknya dihukum jangan anaknya. Lalu di lain pihak kitab yang sama ditulis oleh orang yang sama yaitu kitab Musa. Yang kita sebut kitab Musa begitu ya. Kok jadinya bunyinya kok lain begitu kan. Kok ini kok kayaknya bertentangan. Nah pertanyaan kita adalah apakah Alkitab itu memang ada yang bertentangan. Nah kan begitu. Kalau di satu pihak dikatakan boleh. Kenapa di lain pihak menjadi tidak boleh. Kalau di satu pihak dikatakan terkutuk. Mengapa di lain pihak menjadi tidak terkutuk? Kan ini perlu dipertanyakan. Nah jadi kalau baca Alkitab jangan baca satu ayat aja dong kan gitu ya. Mesti dibaca semuanya. Mesti diperhatikan semuanya. Nah ini yang harus diperhatikan bersama-sama. Nah kalau begitu, jikalau kita mengatakan bahwa orang yang sudah bertobat masih terikat pada kutuk adalah merupakan sebuah penyelewengan terhadap Alkitab. Kalau kita ngeliat Ulangan 24 kan, karena dosa ayah ditanggung ayah. Dosa anak ya ditanggung anak. Nggak ada urusannya kait-mengkait. Ya, apalagi kemudian turun-temurun. Nah jadi kalau prinsip itu adalah ayah ditanggung ayah, anak ditanggung anak, nggak ada kutukan. Apa ikatannya? Kan begitu. Lah kalau begitu pertanyaannya muncul. Apa yang dimaksud dalam Keluaran pasal 20 ayat kelima? Nah sebelumnya saya sudah menjelaskan. Ya, dalam bagian ini. Yaitu bahwa Keluaran 20 ayat 5 itu membicarakan tentang anak-anak yang tidak terbebas dari kepercayaan orang tuanya. Masih meneruskan kepercayaan orang tuanya. Masih hidup di situ. Ya turun-temurun hancur karu-karuan. Nah sebelumnya kita juga sudah membahas bagaimana di dalam kasus 2 Tawarikh itu ya pasal 33 21 sampai 25 dan 2 Tawarikh 34 1 sampai 7 kasus daripada Raja Yosia. Bapaknya itu penyembah berhala, langsung Yosianya enggak ada apa-apa, justru menjadi raja yang membebaskan Israel dari berhala. Waduh, kontras banget. Bapaknya hitam pekat, anaknya putih terang begitu kan? Nah, jadi di dalam hal seperti itu kan kita mesti melihat di mana kutuknya kalau begitu. Apa Keluaran 20 ayat 5 itu bohong? Jawabannya tentu tidak. Lah kalau gitu gimana dong khotbah-khotbah yang sekarang? Nah justru itu kalau yang saya bilang. Saya lebih cenderung mengatakan si pengkhotbah yang berbohong dan bukan Alkitab yang berbohong. Alkitab tidak bohong. Tapi kalau si pengkhotbah kemudian menafsirkan menurut kemauannya sendiri. Tanpa melihat Alkitab secara keseluruhan. Lah ini kan jadi repot. Ya. Jadi karena itulah pendapat-pendapat tidak bertanggung jawab harusnya menjadi sesuatu yang perlu dihindarkan. Tidak bisa kita memaksakan seperti itu saja. Ketika membuat sebuah kesimpulan setiap orang harus hati-hati. Terkutuk apanya? Kan begitu. Kan kita mesti memahami secara utuh makna
atau tujuan tuntas dari apa yang dibicarakan. Apa yang menjadi latar belakangnya? Apa yang menjadi bagian yang jelasnya? Di dalam Ulangan pasal ke-6 itu Musa mengingatkan kepada orang Israel, ajarkanlah anakmu, berulang-ulang kali ajarkanlah anakmu, kan begitu ya. Taruh di tiang rumahmu, tiang pintumu, tiang jendelamu. Supaya anak-anakmu tahu akulah Tuhan Allahmu yang telah membebaskan kalian dari Mesir, dan terus, dan terus, dan terus. Diberkatilah orang tua seperti ini. Tapi terkutuklah orang tua yang mengajarkan anaknya untuk melawan Tuhan membuat patung. Dan anak itu pun menjadi terkutuk kalau kemudian dia mengaminkan, mengiyakan, dan mengikuti terus ajaran bapaknya. Dan tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Maka terkutuk lagi ikutan yang berikutnya lagi. Karena apa? Ya karena itu tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Like father, like son. Itu kan satu falsafah umum yang kita pahami, satu peribahasa begitu ya. Anak itu kan seperti bapaknya. Maka dari perspektif ini, Keluaran 20 ayat 5 ya nggak salah. Iya kan? Tapi dalam konteks si anak itu tidak bertobat. Tetapi kalau anak itu kemudian bertobat lalu dikaitkan, nanti dulu dong dosa bapak ditanggung bapak. Kalau bapaknya berhala, anaknya berhala, kan berarti itu bukan dosa bapak ditanggung anak. Tapi dosa bapak itu menurun, anaknya menjadi orang berdosa. Nah si bapak dihukum karena dosanya, si anak dihukum ya karena dosanya itu. Jadi bukan karena si anak nanggung dosa bapaknya. Kalau itu yang terjadi, jungkir baliklah Alkitab ini. Kan begitu. Masa mau dihantam Alkitab satu dengan lain, tulisannya sama tulisan Musa. Ya. Jadi yang paling benar pasti bukan Alkitabnya yang salah, pasti pengkhotbahnya yang salah. Karena itu saya pikir perlu untuk kita rendah hati, ngecek semua Alkitab. Jangan buru-buru menyimpulkan, kan begitu. Nah oleh karena itu saudara yang kekasih, di dalam bagian-bagian seperti ini, pembacaan kepada Alkitab, penjelajahan itu mesti tuntas. Jadi di dalam tafsir, ada satu peraturan yang paling penting diperhatikan. Siapa penafsir yang paling berhak menafsirkan ayat Alkitab? Jawabannya adalah ayat yang lain dari Alkitab. Jadi yang berhak menafsirkan Matius itu, lihat Markus, Lukas, Yohanes, dan seterusnya. Ya. Yang berhak menafsirkan kita Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yesaya, Yeremia, dan seterusnya. Pokoknya satu ayat harus disorot dari ayat-ayat yang lain. Satu bagian disorot dari bagian-bagian yang lain. Maka kita akan menemukan sebetulnya format yang sejatinya itu kayak apa. Kan begitu. Dalam tafsir kan kita nggak bisa melupakan konteks budayanya. Lalu kita juga mesti mengeksegese, menggali ya, bahasanya, linguistiknya. Suasana bahasa itu apa? Tekanannya kemana? Begitu. Nah itulah sebabnya kalau orang nggak mau belajar, ya akibatnya porak-poranda lah. Ya. Sehingga atas nama Roh Kudus kita mulai berbicara semau kita. Itu bahaya setengah mati. Bahaya saudara. Kalau mau jadi guru orang mesti belajar, mau jadi insinyur orang mesti belajar kok. Bahkan mau bawa mobil pun orang mesti sekolah mengemudi. Apalagi kalau kita mau bicara pimpinan Tuhan. Kan begitu. Kita juga nggak bilang kalau orang sekolah teologi itu terus lempeng dan benar. Banyak yang kacau. Tetapi jangan karena ada yang kacau lalu kita bilang kacau kalau sekolah teologi. Lebih banyak lagi yang kacau yang nggak sekolah. Iya kan? Dibandingkan mereka yang sekolah. Itu kita mesti jujur lah, mesti fair kita ngeliat gitu kan. Namanya pimpinan Roh Kudus harus berlaku bagi setiap orang. Pendeta apa bukan pendeta. Bukan cuma pendeta aja yang dipimpin Roh Kudus. Jangan sombong begitu dong. Iya kan? Jangan main klaim-klaim kita lebih hebat. Saya pun pendeta. Tapi terlalu tolol rasanya. Kalau saya menganggap diri saya menjadi lebih hebat dari yang bukan pendeta. Lebih dipimpin Roh Kudus. Loh, emangnya saya ngorder Roh Kudus lalu ngatur Roh Kudus? Iya kan? Tetapi buah hidup kita lah yang akan dilihat dan terlihat dan teruji. Nah itu penting. Maka kita kembali kepada yang tadi. Jadi hati-hati. Mungkin tidak maksudnya. Ya, tapi kebablasan mengikut kebiasaan. Karena pendeta A bicara begitu, pendeta B ngikut. Karena pendeta B ngomong gitu, saya ikut, jemaat juga ikut dan seterusnya. Nah ini bisa menjadi sebuah kekacauan. Jadi jangan antar ayat Alkitab dibenturkan. Jangan dong. Ya. Jadi kalau mau membaca kitab Keluaran 20 ayat 5, baca juga dong Ulangan 24 ayat 16. Nanti baru cari di mana ini titik temunya. Bagaimana ini maksudnya. Nah, baru kita belajar. Jadi Alkitab tidak mungkin bertentangan, tapi si penafsirnya atau si pembuat kesimpulan lah yang membuat itu menjadi pertentangan. Ya. Jadi tolong diperhatikan konteks orang bertobat dan belum bertobat. Dan konteks bagaimana anak menuruni bapak. Kalau dia tidak berubah ya dia akan. Kalau berubah ya tidak ada lagi urusannya. Ya. Nah yang kedua saudara. Itu kalau kita mengatakan orang yang sudah bertobat pun, orang yang sudah dalam Kristus pun akhirnya perlu pelepasan karena masih bisa terikat kepada kutuk. Itu kan penghinaan sebetulnya kepada penebusan Yesus Kristus. Ya. Maafkan saya suka memakai kata-kata yang tegas begitu kan. Kenapa? Saya sebut penghinaan. Ya betul. Karena Yohanes pasal 1 ayat 12 bilang seperti ini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah.
yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani atau keinginan seorang laki-laki. Melainkan dari Allah. Nah jadi kalau orang sudah bertobat, yaitu percaya kepada Kristus, dia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Lah kan aneh, kalau anak-anak Allah masih terikat dengan kuasa dosa. Ya kita bingung tuh. Pusing kepala ini mikirin, kok jadi bisa begitu sih? Kan gitu. Bagaimana mungkin ini? Orang sudah menjadi anak Allah, anak merdeka. Orang percaya adalah anak Allah yang diberi tebusan. Ya. Menjadi anak Allah bukan anak dunia. Kok masih dimiliki oleh dunia? Kok masih dimiliki oleh kuasa gelap? Kok masih diikat? Kok masih perlu dilepaskan? Aneh bin ajaib. Kalau begitu ini berarti kuasa penebusan Yesus Kristus itu kurang. Kurang ampuh, kurang hebat. Jadi nggak bisa tuntas kira-kira begitu ya. Lebih jago rinso lah. Begitu kan. Membersihkan sampai ke akar-akarnya. Kan begitu. Ya. Lebih jago rinso lah. Jadi kuasa Yesus, darah Yesus itu tidak bisa membersihkan dosa manusia sampai ke akar-akarnya. Wah. Hina sekali Kristus itu. Maaf saudara. Kalau memang itu Yesus yang saudara yakini sehingga saudara mengatakan orang terikat pada dosa, silakan. Tetapi Yesusku Tuhanku, Ia adalah Tuhan yang memerdekakan dengan cara yang sangat sempurna dan luar biasa. Tidak perlu 2 kali dia kerja untuk hal itu. Ya. Tuhanku maha mulia untuk itu. Nah karena itu kita harus hati-hati. Begitu kita menjadi anak Allah, saya percaya kita menjadi anak-anak merdeka yang tidak lagi terikat, tidak lagi dibawa kuasa kutuk. Merdeka yang betul-betul merdeka. Karena dimerdekakan oleh kasih dan kuasa Kristus yang telah mati dan bangkit kembali itu. Maut pun sudah dikalahkan. Apalah kutuk dosa itu. Kalau kutuk dosa masih menguasai orang yang sudah menerima Kristus. Apalah artinya kuasa kebangkitan itu. Saya kira perdebatan tentang kuasa kebangkitan pun terjadi dalam perjanjian baru. Orang-orang Tesalonika ribut soal itu. Ya. Orang-orang di Korintus juga begitu. Sampai Paulus bilang. Kalau memang Kristus tidak bangkit. Sia-sia kita percaya. Buang saja semuanya. Tapi hari ini kita mesti membuat satu statement yang lain lagi kan begitu. Kalau memang kuasa Kristus kebangkitannya itu tidak bisa memerdekakan kau secara tuntas. Gantilah Tuhanmu, cari Tuhan yang lain. Iya kan. Tetapi saya percaya kuasa Kristus dalam kebangkitannya tuntas memerdekakan orang. Sehingga mereka yang bertobat tidak lagi terikat kepada dosa dengan oleh alasan apapun. Nah ini menjadi penting. Oleh karena itu saudara yang kekasih. Di dalam memahami keutuhan-keutuhan seperti ini kita harus hati-hati. Tetapi jangan pula kita kait-kaitkan fenomenanya begini. Ada orang katanya sudah bertobat kan begitu. Lalu kemudian dia hidupnya begini-begini lah gelisah lah, entah sakit lah, entah apalah. Sudah dilepaskan dari kutuk dia terlepas. Saya mah sederhana aja. Anda baca Alkitab dulu lah. Jangan bilang orang itu sudah bertobat. Yang bilang orang itu bertobat siapa? Anda kan? Apa dia sudah bertobat? Anda kan nggak tahu. Anda kan cuma tahu karena dia sering ke gereja. Mungkin dia kesaksian berdiri kan gitu. Maklumlah. Sekarang gampang sekali orang mau kesaksian. Bahkan orang yang belum benar pertobatannya pun diundang kemana-mana untuk kesaksian. Ini kan orang Kristen menghina gerejanya sendiri. Apa aja bisa masuk begitu kan. Tanpa seleksi lagi. Tanpa perhatiin baik-baik lagi. Tanpa ada sebuah pengujian. Padahal Alkitab mengatakan ujilah segala sesuatu. Dan biarlah yang sudah teruji berdiri di atas mimbar. Biarlah yang sudah teruji berbicara atas nama Tuhan di depan jemaat. Kan mestinya begitu. Jangan sampai yang belum kan begitu. Nah oleh karena itu saudara-saudara. Pada bagian-bagian seperti ini, nah mari kita lihat secara utuh. Sehingga kita lihat orang ini udah bertobat apa belum. Udah apanya. Dari mana kita tahu dia bertobat. Jujur aja lah kan kita nggak tahu. Ya, saya pendeta dan saya pikir ya nggak tahu lah kalau pendeta lain. Tapi saya memang nggak sok tahu soal begituan. Kira-kira kita tahu begitu. Tapi itu kan proses yang akan menunjukkan. Yaitu bukti dan buah. Dan buah itu adalah kesetiaan. Semua orang ngomong saya sudah bertobat kan begitu. Tapi masih gini masih gono. Menurut pengertiannya dia bertobat. Betul apa enggak kita juga nggak tahu. Apa kurangnya Yudas? Hebat, rasul. Saya kira kalau kita nggak tahu dari membaca Alkitab endingnya kayak apa. Mana kita nyangka. Kalau Yudas kemudian yang mengkhianati Yesus kan begitu. Orang dalam kok. Orang deket. Nah jadi saudara-saudara yang kekasih. Perlu untuk kita memperhatikan dengan pas gitu. Iya kan? Oh sudah bertobat dia. Dari mana kau tahu dia sudah bertobat? Kata dia bertobat. Katamu dia bertobat. Emangnya saudara bisa bedah hatinya? KTP kita bisa menceritakan siapa kita, Kristen atau bukan. Itu agama, identitas. Tetapi pengakuan orang bilang tobat-tobat ya nanti dulu. Ya. Nanti dulu. Periksa dulu baik-baik. Ya. Jadi jangan sembarangan. Jadi jangan karena melihat sebuah fenomena. Katanya dia sudah bertobat, saya lihat gini kok memang sudah bertobat kok misalnya begitu. Tapi dia masih begini, ya repot. Saya paling tidak suka membuat suatu kualifikasi yang saya tidak kuasai. Atau saya tidak mutlak mengetahui itu.
Jadi bagi saya sih nggak kaget kalau orang sudah aktif luar biasa, sudah sampai tahap pendeta misalnya, bikin yang ngaco-ngaco dan akhirnya memang sangat tragis lalu meninggalkan Tuhan begitu. Saya emang nggak kaget, karena saya yang belajar Alkitab bilang begitu bisa kok. Yudas saja begitu kok. Ya, Petrus itu kalau bukan karena kasih kemurahan Allah kan udah hilang juga itu. Iya kan? Tapi karena kasih dan kemurahan Allah menjangkau dia. Maka Rasul Petrus bisa kembali. Nah, jadi di dalam hal seperti ini saudara kita harus berhati-hati bukan memperhatikan segala sesuatu. Jadi jangan fenomena yang tampak kita buat menjadi kesimpulan yang aktual. Nah ini yang repot. Pengamatan mata kita jadikan prinsip kebenaran Alkitab. Enggak boleh dong. Jangan gitu dong. Ya. Lalu pengalaman itu kita jadikan kebenaran. Waktu itu buktinya si anu gini, buktinya si anu. Loh itu pengalaman Anda. Jadi ada hukum yang harus kita perhatikan di dalam Alkitab. Jangan memutlakkan pengalamanmu sebagai kebenaran. Pengalamanmu tetap merupakan pengalaman yang harus tunduk pada Alkitab. Alkitab tertinggi. Jadi jangan bawa pengalamanmu sebagai satu kemutlakan. Salah betul itu. Ya. Jangan gitu dong. Nanti kalau udah bicara pengalaman saja, Pak Dukun itu banyak yang jago-jago itu. Ya. Satu kali ada seorang pendeta diwawancarai dibandingin sama seorang dukun dari India. Wanita yang pegang selendang. Cetur. Tetap kali dia kibaskan itu selendangnya. Ada aja orang yang sembuh. Ya. Wah itu di TV, di show betul-betul. Dengan pendeta yang sangat top waktu itu. Wah pada waktu gitu tuh. Wah wawancaranya tanya apa bedanya Anda dengan ini. Kan begini. Wah malu waktu itu. Repot itu sih. Karena banyak yang dipertanyakan. Apa bedanya Anda dengan sini? Lalu sini bilang, oh saya kuasa Allah, dia kuasa setan. Oke. Gitu. Lalu ditanya, Anda begitu flamboyan, gayanya begitu hebat ya. Oh apa ini, Anda hidupnya begitu luxury begitu. Dia juga begitu, apa bedanya Anda dengan dia? Wah pendeta juga perlu istirahat. Perlu yang hebat-hebat, yang nikmat-nikmat. Gak salah sih kan begitu ya. Selama itu peka dengan lingkungan kan begitu. Tapi waktu dibandingkan begitu, rupa-rupanya Pak Pendeta ini rada-rada ekstra begitu loh. Ya. Jadi memang bukan sudah taraf yang cukup mewah, tapi amat sangat super mewah. Ya jadi kritikan lah begitu. Dia tapi masih bisa lari jawab. Tapi terakhir rupanya si pendeta ini kemana-mana dikawal bodyguard. Si dukun, enggak. Lalu dia tanya, Allah ini maha kuasa enggak? Maha kuasa. Lalu kalau Allahnya Pak Pendeta maha kuasa, kenapa bodyguard? Diam dia. Itu dukun kagak percaya Allah kan? Katanya Allahnya kurang kuasa menurut si pendeta nih. Tapi itu dukun jalan-jalan enggak bawa bodyguard. Ya saudara. Nah ini cuma contoh untuk kita lihat hati-hati. Ternyata itulah kalau Pak Pendeta berdasarkan pengalaman bicara, akhirnya kadang-kadang kurang memahami Alkitab yang paling dasar. Nah jadi kejebaklah dalam banyak statement, dalam banyak sikap, gaya hidup dan seterusnya. Jadi hati-hati. Akhirnya saudara yang perlu kita perhatikan adalah untuk jemaat. Saya harap saudara-saudara jemaat ini jangan jadi rajin dengar malas baca gitu ya. Ini kadang-kadang kita malas sekali. Lari persekutuan sana, lari persekutuan sana. Lari sana, lari sini, dengar sana, dengar sini. Satu hari bisa 7 kali dengar persekutuan. Tapi enggak satu kali pun dalam 1 minggu itu baca Alkitab baik-baik. Baca dan menggali dan meneliti, menghayati. Ya. Nggak ada yang dikerjakan. Nah itu kan jadi repot, itu kan jadi bahaya. Nah jemaat seperti ini harus hati-hati dong. Ya. Jangan jadi jemaat kacang gorengan gitu loh. Jadi jemaat berkualifikasi. Jemaat yang punya kelas, quality begitu. Ya. Sehingga betul-betul kita menjadi jemaat-jemaat yang solid, yang kuat. Ya. Sehingga betul-betul kita bisa memberikan sumbangsi yang utuh di dalam kehidupan berjemaat itu sendiri. Kalau tidak kan kita bisa menimbulkan beban, menimbulkan permasalahan begitu loh. Di dalam gereja Tuhan. Karena berbagai tafsir yang macam-macam. Karena itu jemaat juga perlu, seperti berkali-kali saya mengatakan, membantu, mengkontrol, mengamati para hamba Tuhan, pendeta-pendeta ini gitu kan. Supaya kalau khotbah mereka salah, ingatkanlah. Paling tidak kalau meragukan, pertanyakanlah kan begitu. Kalau pendeta itu bilang, jangan bertanya-tanya. Itu terkutuklah orang yang bertanya-tanya. Tinggalkan dia, jangan ikutin lagi deh. Ya. Bukan saudara yang meninggalkan terkutuk, dia yang terkutuk karena ngutuk-ngutuk. Gitu. Tinggalin aja, ngapain didengerin begitu kan. Anda kan ke gereja bukan dengerin pendeta. Dengerin Tuhan melalui pendeta. Tapi kalau tuh pendeta sudah belok-belok omongannya, bukan Tuhan lagi yang disampaikannya. Tinggalkan, saya pendeta. Kalau saya khotbah begitu, tinggalin saya. Jangan dengerin Dikman Sirait. Kalau ngomong sudah ngaco-ngaco, saya enak perutnya begitu. Tinggalkan dia. Ngapain saudara dengerin? Ya. Tapi kalau saya bicara benar, sakit di kuping, tolonglah dengerin juga. Karena apa yang saya katakan bukan apa yang saya mau. Alkitab bilang begitu. Nah jadi jemaat baca Alkitab dong. Jangan malas. Bergumul sendiri, perhatiin sendiri. Nah untuk rekan-rekan pendeta, ya marilah kita berkhotbah. Tapi sebelum khotbah galilah dulu. Bacalah dulu firman baik-baik kan begitu ya. Teliti, kita bertanggung jawab lah. Supaya nggak asbun alias asal bunyi. Sudah ngomong baru mikir.
Sudah salah baru koreksi kan repot. Kalau nggak yakin jangan khotbahkan statementnya. Yakin bener lah baru khotbahkan. Kan begitu. Jadi kita bisa membatasi diri dulu lah. Jangan terlalu banyak, akhirnya jadi ngecap aja kan. Nggak enak gitu. Karena kan pengkhotbah bukan sekedar bisa ngomong. Terus au bikin orang ketawa dan seterusnya. Memang itulah repotnya jemaat kita ini. Senang pada retorika pengkhotbah. Tapi tidak pernah memperhatikan kualitasnya. Ya, kita ini kuping-kuping dan selera-selera yang payah memang orang Kristen. Kurang kritis. Jadi bukan lagi Tuhan dan kebenaran itu yang dimuliakan dan diperhatikan. Tetapi akhirnya apa? Yaitu kepuasan, kenikmatan pada kuping. Nah saya pikir ini perlu sama-sama. Baik pendeta, baik jemaat, baik saya, baik saudara, kita semua lah. Supaya jangan kejebak kepada perangkap yang salah. Lalu ribut satu sama lain, menimbulkan kegelisahan. Menimbulkan pertikaian, padahal tidak perlu. Untuk apa? Ada yang lebih penting dari mikirin siapa yang dikutuk-kutuk. Beritakan Injil, pergilah. Kan begitu. Tunjukkanlah bahwa kita anak Allah. Dengan hidup saling mengasihi dan melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Kini Tuhan menolong kita. Beranilah berubah untuk menjadi benar di hadapannya. Beranilah berubah seperti apa yang dikehendakinya. Kini Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk apa yang bisa kami pikirkan. Biar kiranya Tuhan menolong memimpin kami dalam sepanjang kehidupan kami. Supaya kami boleh hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Ampunkan dosa salah kelemahan kami, kemalasan kami. Sehingga kami hanya memiliki konsep yang salah. Kiranya Tuhan menuntun membimbing kami untuk menjadi terang Tuhan yang sejati. Di tengah-tengah dunia yang bengkok ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.